kunci untuk mengenal Allah, rahasia Allah. Jadi siapakah yang memegang rahasia-rahasia ketuhanan? Rijalul haq, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Baik, bughyatus salik berarti bughyat, yakni tujuan yang mesti dicapai oleh seorang salik. Dan yang kedua, rijalul haq, orang yang mengalami jalan kebenaran, menempuh jalan kebenaran, Allah jadikan sebagai asbaban lil wusul. Asbab seseorang sampai merasakan rasa bertuhan. Bagaimana cara kolbu menatap ruh? Begitulah dia menerima nurnya. Sedangkan rohani kita menerima tajalli, manifestasi daripada asma sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'ida sa'adatan, dia akan memperoleh kebahagiaan la yashqa ba'daha abada, yang tidak akan pernah sengsara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil haqq wa azala ar-rayba wasyukuka min ahli al-haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa barik wa sallim. Allahumma alhimna ilham al-arifin, ilham al-malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian, mari kita mulai kajian ini dengan baca suratul Fatihah. Kita kirimkan untuk Sayyidina Muhammad SAW. Dan untuk sore ini kita kajian kitab Bughyatus Salik wa Irsyadul Halik yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakr Al-Banani Asy-Syadzili An-Naqsyabandi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini request dari Buya Yunal. Sebelumnya requestnya dari Buya Asfi. Untungnya dia lagi tidur tadi ya. Jadi sekarang kita mintanya ke Buya Yunal. Ini pernah kita bahas baru sekali saja di pertemuan mungkin beberapa bulan yang lalu. Sudah lama sekali ya, 2 bulan. Dan Buya Yunal pernah membacakan beberapa bagian ini di tempat tinggal kita di Depok sana. Dan langsung kita kasih yang bagian intinya. Ya, dia kaget-kaget juga sih ya. Oh, ternyata intinya ada di satu bagian di sini. Baik, Bughyatus Salik berarti bughyat, yakni tujuan yang mesti dicapai oleh seorang salik. Dan jadi boleh juga diartikan wusulnya wasilin itu di sini. Ya. Dan irsyadul halik, dan membimbing orang-orang yang binasa, orang-orang yang jadi yang jalannya belum jumpa, ya, dirinya belum dia kenal, maka sangat baik membaca ini. Jadi ini kitab bagus untuk pemula, Al-Halik, bagus untuk yang sedang jalan salik, dan juga sangat baik untuk yang sudah wasil, orang yang sudah wusul kepada Allah SWT. Semua kalangan. Kenapa ayat yang sama dibaca oleh orang berbeda, maknanya beda nggak? Sama. Buku yang sama dibaca oleh orang yang beda pendidikannya, beda nggak?
senyumnya sama, tapi satu teman, satu musuh. Itu beda nggak? Teman nganggap senyumnya sedekah nih, kalau musuhnya nganggap ngenyek nih, ya, ini menghina nih dia, tuh dia itu senyum tuh dia menghina aku tuh gitu ya, merendahkan. Jadi kejadian yang sama, teks yang sama, interpretasinya akan berbeda ya. Dan semoga kita termasuk yang dalam perbedaannya satu, yaitu sama-sama ingin menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qal, ini fasal kedua. Ini yang punya cuma Buya Yunal ya. Dan itu pun dipinjemin ke Ani lagi. Nggak ada PDF-nya. Udah bagi ke grup tuh, bagi ke grup ya. I'lam ya faqir anna sahib as-sidq al-haqiqi huwa alladhi ya'rifu ar-rijal bil haqq la man 'arafa al-haqq bil rijal. Ini kaidah. Bagaimana cara mengetahui al-haq, kebenaran? Dari kelompoknya. Oh, kalau Gus Dawami, oh, gitu, Gus Dawami ya. Kalau Gus Dawami yang berpandangan itu pasti benar. Kalau Buya Aldomi kan dia dokter, masa dia salah gitu. Banyak kan yang ngomong gitu. Polemik apa aja hari ini yang kita simak di beranda-beranda sosial media kita, orang sering akan kalah dan akan tidak menemukan al-haq ketika dia ngomong gini, masa Ibnu Hajar salah? Masa Bukhari salah? Anda sudah mendewakan imam di atas makomnya. Imam itu bukan nabi. Dia bukan orang yang terima wahyu. Berarti mereka boleh salah? Boleh salah. Ya, masa mursyid tarekat berdosa gitu? Ada yang pernah ketemu gitu nggak? Masa kiai melakukan yang nggak pantas? Loh, secara sosial betul itu masalah, tapi secara teologis, secara akidah, secara spiritual itu sangat mungkin terjadi. Ya, tapi kita berdoa Allahumma sallimna ya salam ya min kulli aibin wa auratin wa syarrin wa fahishatin ma dhahara minha wa ma batan. Ketahuilah wahai fakir, wahai murid ya, wahai sufi, wahai filosof ya, wahai pencari kebenaran, anna sahib as-sidqil haqiqi, bahwa orang yang benar itu bukanlah orang yang ya'rifur rijal bil haq, yang mengenal kebenaran itu berdasarkan kelompok atau orang. Tapi ya, la man arafal haq birrijal ya. Tetapi kita kalau ingin tahu al-haq itu gimana caranya? Kita harus mengenal al-haq itu sendiri apa, kebenaran itu apa. Dengan itulah kita mengenal orangnya. Jadi mengenal kebenaran bukan melalui orang-orangnya, tapi melalui ilmu al-haq itu apa aja. Maka kita ambil ilmunya, kita lihat, kita sorot kepada orang. Jika pada mereka ada, berarti mereka ahlul haq, rijalul haq. Jika tidak, ya nggak masuk. Na'ni anna ma'rifatul haq minal batil la takun illa bimusyarakati al-haq fi ratbatil haq fa innaka biwujudil musyarakah fi ratbah ya takunu arifanil haq ma'rifatal yaqin tu'til maratib haqqaha wa la taltabis alayka ahwalul maqamat idh qad alimta anna kulla maqamin lahu hullatun min hulalil ubudiyyah taliqu bihi wa la yu'rafu dhalika illa biwujudil musyarakah fi ratbah. Ahlul haq itu mereka punya persepsi. Kalau kita nggak sampai kepada persepsi mereka, kita akan nggak mengerti apa yang mereka pikirkan. Ya, oleh karenanya, kalau ingin menjadi rijalul haq, ahlul haq, bukan meniru performan orang itu, tapi mempelajari isi dari kisi-kisi kebenarannya. Nah, lalu di baris ketiga paragraf pertama itu, baris ketiga terakhir ya, iz qaddamna annal ahwal,
kami telah menampilkan bahwa ahwal, kondisi, takhtalif biikhtilafil maqamat, akan berbeda dengan perbedaan maqamat. Dan maqamat akan berbeda dengan perbedaan tajalliyat, perbedaan tajalli. Tajalli berbeda dengan cara dia menatap qawabil. Nah, ini intinya. Maksudnya apa? Apakah Ibn Arabi lebih benar daripada Hallaj? Apakah Hallaj salah, Ujunaid benar? Apakah Shibli lebih oke daripada Hallaj? Apakah Sunan Kalijaga lebih benar dari Syekh Siti Jenar? Apakah Syekh Siti Jenar lebih kenal Allah daripada Sunan Kalijaga? Apakah begitu? Apakah Ibn Arabi kurang wusul dibandingkan Ahmad Sirhindi? Wah, masuk ya? Sorry. Jadi gimana ya? Ghazali, apakah dia lebih salah daripada Ibn Rushd? Apakah Ibn Arabi dengan wahdah mutlaqah, bukan wahdatul wujud, wahdah mutlaqah, itu tidaklah sampai kepada level Ahmad Sirhindi dengan wahdatul syuhudnya? Atau yang berbeda itu hanya persepsi mereka tentang wahdah, kesatuan. Gitu ya. Maka beliau kasih kalimat. Ada hal, ada makom. Ada hal, ada makom. Hal itu pemberian Allah. Kalau makom, usaha hamba. Pemberian Allah itu akan berbeda tergantung hambanya istiqomahnya berapa. Seberapa istiqomah seseorang melatih akalnya, maka dia akan diberikan pemahaman yang lebih dibandingkan orang lain. Seberapa istiqomah seseorang melatih kolbunya, maka dia akan diberikan rasa yang lebih daripada yang lain. Seberapa istiqomah seseorang melatih ototnya dengan cara apa ya? Fitness, apa namanya lagi, workout, yoga, stretching, sport, olahraga, terabas, apa lagi? Ada yang nyengir di belakang. Itu tergantung seberapa intens dia melakukan dan latihan itu. Maka Allah berikan kekuatan yang lebih kalau orang istiqomah. Maka berkali-kali kalau ketemu nih Dawami, ketemu siapa nih, Farel, Fajar, lain-lain itu, kalau ketemu semuanya, saya tanya, udah berapa jam baca kitab? Udah baca kitab apa aja? Udah selesai baca kitabnya belum? Itu hanya untuk nge-push kemampuan membaca. Karena doktor, profesor, kiai, buya, ulama itu produk keilmuan mereka tergantung S1-nya ngapain. Atau kalau yang nyantri, 3 tahun terakhir dia di pesantren waktu aliyah, dia ngapain aja. Itu sangat berefek. Nah, kalau mahasiswa, 4 tahun waktu S1 itu ngapain aja. Jangan nunggu S2 loh. Kita dibimbing-bimbing, dimanjain itu cuma S1. S2, S3 itu udah dibantai-bantai aja tuh. Kalau nggak mau S2, S3 nggak apa, S1-nya benerin. Ya, kayak Bu Asfi kan udah nggak mau sekolah lagi. Udah nyusul katanya. Ya, S1 demo. Ini nih. S2 dikata-katain Bu Asfi kan. Bu Asfinya nggak selesai S2, dia selesai S2. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mau nulis 300 halaman. Terus coba lah, pusing banyak gitu. Pusing banyak. Tiap hari ngomong gitu jadi nggak? Tapi saya bukan pinter, saya nggak orang cerdas. Tapi buat outline-nya, lalu saya baca yang berkaitan dengan subjudul. 5 buku, 5 jurnal, mana yang kita paham masukin. Sehari 1 paragraf, 2 paragraf,
lama-lama jadi sehari 5 paragraf, lama-lama sehari jadi 5 halaman. Makanya disertasi teologi musim puritan cuma 2 bulan, itu final. Ketika diserahkan ke Prof. Azra, tidak ada koreksi sama sekali, langsung tanda tangan. Alhamdulillah, itu Prof. Azra paling sering ngomong gini, ini stupid mistake. Betul nggak bahasa Inggrisnya begitu? Ini kesalahan yang bodoh sekali, konyol gitu ya. Dan alhamdulillah nggak pernah digituinnya kecuali waktu proposal. Proposal saya masuk, wah itu kita ditelanjangi. Mulai dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, itu hampir semuanya ada ejekan-ejekan yang bermakna. Ya, jadi kalau guru itu ngejek murid, murid jadi alim. Kalau dawami ngejek teman nggak jadi, berantem. Ya. Profesor ngejek magister Al-Domi, jadi doktor deh sekarang. Ini hasil ejekan ini. Jadi betapa banyak hinaan itu menjadi spirit. Maka kalau ada orang menghina, nggak usah dimentahin semua, terima aja, ya kan? Tapi awas loh, kita gituin ya, awas loh ya. Jadi ada ahwal, ada maqamat. Kalau orang rajin melatih analisa akalnya, maka akal itu cara ngelatihnya gimana? Wajib belajar mantik. Mau ahli debat, belajar mantik, ya. Karena mantik itu seperti nahwu atau gramatikal dalam ilmu bahasa. Jadi orang nggak belajar mantik, ilmu logika, dia nggak bisa membedakan mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Mana yang masuk akal, mana yang akal tidak sampai. Dia tidak sampai, dibilang tidak masuk akal. Itu orang berarti gagal mantik, gagal logika, cacat logika. Lalu beliau mengatakan, makom itu berbeda. Sama-sama makom khusyuk, tapi khusyuknya Buya Al-Domi beda dengan khusyuk Buya Asfi. Ya, kalau Buya Dayat ini khusyuk. Sampai selesai tesisnya baru agak mendingan. Ya. Ya, benar nggak? Jadi apa yang berbeda? Cara kolbu menatap kepada ruhnya. Ini pintas ya, kolbu, fuad, sir. Kita langsung. Kolbu menatap ruh itu namanya qawabil di sini. Biikhtilafil qawabil. Bagaimana cara kolbu menatap ruh? Begitulah dia menerima nurnya. Sedangkan ruhani kita menerima tajalli, manifestasi daripada asma sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya, walaupun sama-sama zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, itu rasanya beda. Sama-sama baca dalail. Tadi baca dalailnya, ya, baca muqaddimah ya, Asmaul Husna, Ar-Rahman Jalla Jalalu, Ar-Rahim Jalla, itu rasanya akan beda. Tergantung kolbunya menatap dirinya seperti apa. Ya, maka beruntunglah orang yang kolbunya menatap ruhnya lebih dalam, lebih kuat, lebih dahsyat. Maka beliau mengatakan, "Idma tajallal haqq subhanahu liwaliyin bimithli ma tajalla bihi li al-akhar." Allah menampakkan tentang dirinya kepada seorang wali di satu makom akan berbeda dengan wali yang lain padahal makomnya sama. Inilah maksud daripada Al-Imam Ibn Arabi, bahwa dia menyebut dirinya Khatmul Aulia, bukan berarti khatam menutup semua wali yang dituduhkan Ibnu Taimiyah. Khatmul Aulia itu artinya kullu waliyin khatamun limaqamatihi. Setiap wali itu menkhatam maqamat dia. Sama-sama maqam khusyuk, tapi khusyuknya beda. Dan itu dijelaskan di Al-Insan Al-Kamil jilid 2 ya. Wa hakadha tahqiq awalil munazalat la yakunu illa biwujudil musyarakah. Dan ini ya, penerapan ahwal tanazul itu
Tidaklah ada kecuali dengan adanya musyarakah. Ya, kita membersamai. Ini mengenal al-haq gimana caranya? Mengenal makom khusyuk, mesti kita ngambil ilmunya dari orang ahli khusyuk. Kita baca kitab, misalnya tata cara khusyuk. Bisa khusyuk nggak? Nggak bisa ya? Khusyuk itu di kertas atau di kolbu? Kolbu punya basirah. Basirah itulah yang khusyuk. Jadi khusyuk itu sifat basirahnya kolbu. Nah, apa dalilnya? Wal absaru khasyi'ah. Ada? Absar itu dua, Bu, ya. Basar dan basirah. Kalau di Quran ada ayat apa? Surat Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Wujuh di situ wajah kolbu. Wajahnya kolbu. Jadi yang sama-sama nunduk. Apakah yang nunduknya Buya Asfi sama dengan nunduknya Buya Dawami? Ternyata nunduknya lagi buka Facebook kan beda. Atau lagi buka PDF kan beda. Senyumnya beda. Kalau lagi baca PDF gini nih. Kalau lagi baca Facebook senyum dia. Kalau lagi baca Instagram lain lagi dia. Kalau lagi baca YouTube yang muncul kalimat nasab gitu. Beda lagi. Sama-sama menunduk tapi lain yang dipandang. Nurnya beda. Kalau Facebook warnanya biru. Kalau Instagram warnanya apa, Bu, ya? Hijau, merah gitu, pink ya. Kalau YouTube hitam. Hitamnya warna. Wa amma binuniha fal ghalib ala man kana mustashrifan. Az-zunun wa syukuk wal laham wa amma man la yashrafa lahu fala kalama. Ya. Maksudnya kalau orang tidak terjun langsung, dia tidak akan mengerti. Ya, dia tidak akan mengerti. Tahan dikit itu ya. Mengganggu konsentrasi itu. Fal-faqir as-sadiq. Nah, maka murid sejati, penuntut ilmu sejati, sufi sejati, fakir di sini maksudnya sufi sejati, dia tidak memahami khusyuk, oh zikir hebat, suluk segala macam itu dengan kata orang, tapi dia ngalamin sendiri, hasil yang dia alami, itulah yang kemudian tasdiknya. Jadi bukan oh dulu ayah saya, ibu saya, guru saya belajar ini, kata mereka ilmu ini benar, itu belum itu ya. Al-faqir as-sadiq siapa? Alladzi kharaja min ribqat taqlid, yang keluar dari taklid buta lalu dia merasakan sendiri ya. Wasara yamuddu bi'uyunihi al-mutafajjira min qalbihi bihaythu yukirru kulla halin yarah min ahli baladihi alladhi huwa fiha wa hadha huwa alladhi arafa ar-rijal bil haqq falam yaltabis alaihi syai'. Antum nih, ada orang ngomong belajar tarekat tuh gila. Belajar tarekat gila. Terus gimana? Enggak belajar? Cobain dulu. Benar enggak? Cobain, ya, karena itu kata orang yang dia tidak pernah belajar dan tidak pernah gila. Dan orang-orang yang gila, yang kita kenal gila hari ini, nggak pernah belajar itu, ya kan? Coba tanya sama orang gila, dulu lu belajar ini tarekat nggak? Ada nggak? Kan nggak juga. Coba datang ke, kita jujur ya, antum jujur. Coba datang ke rumah sakit jiwa, cari mana mereka yang gila karena belajar tasawuf. Kebanyakan yang gila itu karena bangkrut, kelilit utang, gagal nyalek, gagal jadi apa? Jadi bupati, Bu, ya.
Itu jadi tidak ada yang sebenarnya karena tasawuf. Yang ada dia gagal, lalu dia stres, dibawa orang belajar tarekat, lalu yang kena tuduh tarekatnya. Itu kejadian di sini. Ya, Yunal dulu ngerti ya kejadian itu ya. Ada orang masuk UIN gila, di sama temannya dibawa ke Wonosobo, nggak tahu belajar ke mursyid siapa, tarekat Naqsyabandi, tambah gila. Itu semua kaifiat zikir diapal, tapi apa yang terjadi? Orang ngira, oh begini ya orang belajar tarekat ya. Waktu saya lihat, ini bukan orang gila, apa mabuk. Nih kita kasih tahu, Laila Majnun, ya. Kalau yang dimaksud Majnun di situ gila, gilanya para arifin itu ada. Itu maksudnya tergila-gila. Tergila-gila itu karena saking kenalnya atau karena saking dia tidak mengenal? Karena saking dia mengenal, saking warasnya. Maka orang yang paling waras di situ si Majnun itu. Kenapa? Dia paling mengenal siapa yang dia banyak dicintai. Fakullu arifin majnun, maka semua orang kenal Allah itu gila. Ya. Dan Nabi dituduh gila. Itulah orang gila paling mengenal Allah. Ya, tapi nggak boleh kita sebut Nabi Sayyidina Majnun, itu nggak boleh ya. Karena Nabi dituduh gila. Ya kan? Majnun, kahin, mashur. Jika orang seperti sosok Sayyidina Muhammad itu gila, itu orang gila paling baik. Ya. Maka tidaklah buruk kata gila itu dalam konteks tasawuhan. Ya, sampai ada buku Laila Majnun. Kif? Hada kalam khatir wala sahih? Sahih wa huwa khatir. Ya, nanti ente tulis lagi Nabi gila kata Ar-Razi gitu ya. Kacau ente ya. Orang mengatakan bahwa minum madu itu merusak badan, nggak enak. Tapi antum minum madu setiap hari dan badannya sehat. Ikut kata orang pakai ikut pengalaman sendiri. Nah, orang bertarekat itu dia menemukan kebenaran dengan pengalamannya sendiri. Ini yang disebut menemukan kebenaran bukan lagi dengan taklid. Gampang toh keluar dari taklid. Kata guru kita, kalau baca Quran, zikir, hatinya tenang. Coba zikir sendiri, tenang gak hatinya? Enggak. Harus ngambil dulu ilmu tenang itu, ilmu zikir dari ahlinya, baru tahu tekniknya. Di Quran ada kalimat misalnya, madu itu obat. Coba minum 1 drum langsung, mati atau langsungnya. Itu ginjalnya rusak, livernya rusak. Ya nunggu 6 bulan, 7 bulan lah, mati langsung tuh. Ya, gagal ginjal. Jadi terus kita nanya ke siapa? Tanya kepada orang yang mengerti ilmu tentang madu, ya. Air katanya bagus, Buya. Minum air bagus. Coba Buya minum kebanyakan, hancur juga tuh barangnya. Ya. Kata Burhan Ma'amir tuh, rokok herbal itu bagus, Buya. Contohnya hajar 5 bungkus sehari, ya hancur juga paru-parunya. Semua yang berlebihan dan tidak menggunakan ilmunya itu merusak, ya. Zikir tidak dengan ilmunya, itulah yang kegilaan yang sebenarnya. Orang belajar ilmu zikir tapi tidak melalui guru mursyid yang benar. Dia pakai mursyid bernama benda mati, buku atau YouTube. Siap-siap gila. Ya. Betul ada orang belajar zikir gila, iya, yang nggak berguru. Dia punya guru, tapi dia gurunya nggak diikutin, yang diikutin nafsunya. Dan kita sudah banyak menemukan orang-orang yang, bukan banyak juga sih, beberapa orang yang menyimpang dari ajaran gurunya, lalu dia menjadi majnun, ya. Majnun yang hakiki, bukan majnun yang sifati, ya. Oke, gimana cara supaya keluar daripada taklid? Alami sendiri.
alami. Tentu ini bab al-haq ya, bukan kemaksiatan. Kata orang itu maksiat, jahat, jelek, coba dulu ah. Itu tarekat Suwekiyahnya ada Tudodo itu ya. Enggak begitu. Kata orang khamar itu haram, ini coba dulu ah. Emang harus begitu? Kan enggak harus begitu. Ini bab al-haq ya, kebenaran. Oke, kita langsung ke halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haq ja'ala rijalan fil wujud miftahan li asrari. Al-haq kebenaran itu, atau bisa juga al-haq itu Allah yang maha benar, menjadikan orang-orang yang benar sebagai apa? Di wujud, di alam semesta, miftahan, kunci untuk mengenal Allah, rahasia Allah. Jadi siapakah yang memegang rahasia-rahasia ketuhanan? Rijalul haq, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang yang ma'rifatullahnya tidak terganggu dengan aktivitas dia, mau dosen, mau bisnis, mau bekerja, mau apapun kerjaan antum, itu urusan sendiri, tapi tidak mengganggu kemarifatan dia kepada Allah SWT. Nah, orang yang tidak terganggu itu ma'rifat dia sejati. Kenapa? Orang begini, orang mengalami sendiri, dan dia tidak terganggu dengan isu-isu orang di luar. Jadi kenapa orang terganggu? Karena dia tidak mengalami. Ya, kalau dia mengalami, apapun kata orang, dia cuek aja. Ya, ini kayaknya kebawa alam yang di atas tadi nih Bu ya. Pembahasan filsafat tadi itu ya. Kita turun-turunin lagi nih. I'lam ayyuhal faqir anal haq jalla jalaluhu qad ja'ala rijalan fil wujud miftahan li asrari wa asbaban lil wusul. Dan yang kedua, rijalul haq, orang yang mengalami jalan kebenaran, menempuh jalan kebenaran, Allah jadikan sebagai asbaban lil wusul. Asbab seseorang sampai merasakan rasa bertuhan. Ya, ila hadratihi, sampai kepada hadirnya rasa bertuhan. Hatta anna ahadahum law nazara ilaihi man balagha an-nihayah fil kathafah wasala min hinihi ila alamil latafah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi rijalan man nazara ilaihim nazara sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Ya. Udah lapar deh itu ya. Ya. Maaf ya. Anakku itu. Di atas, Dek. Fok, Dek. Dek. Fok. Labas, Dek. Inna lillahi rijalan. Allah memiliki orang-orang. Orangnya ngapain? Man nazara ilaihim, memandang mereka, nazratan, satu pandangan saja, satu lirikan saja, sa'ida sa'adatan, dia akan memperoleh kebahagiaan, la yashqa ba'daha abada, yang tidak akan pernah sengsara lagi. Tapi lafaznya nazara lah ya, bukan ro'ah. Nazara itu memandang dengan penuh kesadaran. Ya. Nazara itu bil aqli wal qalb, dengan akal dan qalbu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, siapakah wali Allah itu? Orang yang jika mereka dipandang menghantarkan kepada Allah. Man idza ru'u dzukirullah. Hadis Ibnu Majah. Hadis Ahmad. Siapa yang jika dipandang, memandangnya saja, menghantarkan kepada Allah, itu yang hadis. Ini riwayat bil makna ya. Harum nih, enak ya. Wa haula hum ahlullahi haqiqatan. Inilah yang disebut ahlullah. Ya.
oleh karenanya, meskipun kita ini nggak layak mentalkin, Bu ya, tapi karena ijazah guru, semoga ijazah guru itu jadi doa, menjadikan kita layak mentalkinkan nama Allah yang kudus itu. Ya, semoga kita ikut masuk kepada hadrah kudsiyahnya, hadirat kesucian itu. Amin ya rabbal alamin. Kalau diri ini nggak bisa suci, tapi ruh, ya, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang dibersihkan. Maka bukan mutahhir, tapi mutahhar, dibersihkan, disucikan oleh Allah. Dan itu kerjaan Allah, tugas kita ya istighfar. Nanti Allah, coba lihat, atubu ilaik, aku minta ampun, tobat kepada engkau. Kalau di Quran, gimana? Setelah Nabi Adam terusir, ya, fataba ilaih. Dulu kita mengira, ya, taba itu fa'ilnya Adam. Ternyata fa'il di situ Allah. Fataba alaih. Lalu Allah menerima tobatnya. Itu terjemahan kita, tapi lafaz aslinya Allah bertobat kepadanya. Jadi Allah pun bertobat dalam Quran. Gimana itu? Sesat nggak, Bu ya? Ismu Tawwab, Allah Maha bertobat. Tapi terjemahan kita, Allah Maha menerima. Apa yang dimaksud taubatnya Allah? Apa maksudnya taubatnya Allah? Allah menerima kita ini kotor gitu. Dan Allah memaafkannya, itu tawab. Ya. Siapakah yang menerima kita setelah mengetahui aib kita? Maka orang itu dapat tajalli pancaran nur Allah Tawwab. Itulah guru. Itulah gurulah yang terima murid setelah dia tahu kekurangan murid. Karena si guru ini dapat guidance dari Allah yang bernama At-Tawwab. Gimana? Kalau kita punya teman, pas udah temenan, ada aib, ada kesalahan, ada ketidaknyamanan, dia nggak temenan lagi sama kita. Malah kasih tahu, lu jangan temenan sama dia tuh, hati-hati tuh, gua temenan udah 3 tahun orang nggak beres, gitu kan? Tapi mursyid, guru, alim, rabbani, nggak begitu cara dia punya murid. Murid yang bermasalah itu justru dibimbing, bukan dibanting. Tapi cara bimbingnya ya suka-suka guru lah, disuruh loncat-loncat lagi apa kayak zikir sampai kaki sakit, ya, pegel-pegel. Itu cara guru. Wa haulahum ahlullah ya kawatan. Mereka lah yang disebut ahlullah, keluarganya Allah. Allah punya keluarga ya, Bia? Allah punya keluarga, Bia? Bia keluarga yang mana tuh? Ya, Allah punya keluarga. Siapa keluarganya? Kalau kita mau datang ke seseorang, mau ketemu seorang, datang ke sana, ketemunya keluarga dia bukan? Ya, benar nggak? Bisa jadi anaknya, temannya, saudaranya, ya, atau orang-orang yang khidmat kepadanya. Al-mu'alijuna li amradil qulub, mereka yang mengobati, yang mentreatment penyakit kalbu. Alladzina qad sara an-nazaru ilaihim murhaman yushfil qulub min jarhis sudut wa alamil ghaflah. Maka memandang mereka akan mengobati kalbu dari penyakit-penyakit kalbu, terutama penyakit lalai. Ya. Kalau keribat itu semangat gak zikirnya? Jadi semangat gak sholawatnya? Bener? Serius nih? Ya, semoga ribat menjadi bagian dari mereka-mereka ini ya. Al-mu'alijun, ahlullah. Amin ya rabbal. Kita gak pantas masuk ke sini, tapi semoga Allah memantaskan kita. Amin ya rabbal alamin. Gak boleh GR juga. Faruyatuhum wa ziyaratuhum tujibu kulla khairin liman qasadahum. Maka memandang mereka, mengunjungi mereka akan
menyebabkan ya munculnya setiap kebaikan. Liman qasadahum, bagi orang yang bermaksud kepada mereka. Jangankan mereka hidup, wali yang udah mati, yang udah wafat secara zahir, itu ziarah aja dapat manfaat kita, benar nggak? Gimana wali yang masih hidup ya. فإذا ظفرت بالوصول إلى منهل الصفا فالتزم الأدب وعظم الحرمة حتى تنال ما تطلب. Kalau kamu sudah mendapatkan ya akses untuk wusul ya, maka terapkanlah adab ya, pakailah adab. Azimil hurmah, besarkan cara menghormati. Hatta tanala ma tatlub, sehingga engkau mencapai apa yang engkau tuntut. Waqad kan Syekhuna Maulay Abdul Wahid Dabbagh. Jadi beliau punya mursyid namanya Abdul Wahid Ad-Dabbagh ya. Abdul Wahid Ad-Dabbagh ya, beliau salah satu pemegang sanad tariqat ya Syadziliyah. Kata beliau ya, kata Al-Banani, guru saya, guru kami, ya'mur ashabahu biziarah li ahlillah ahya'an wa amwata. Guruku Abdul Wahid Ad-Dabbagh memerintahkan kami murid-muridnya untuk menghidupkan tradisi ziarah kepada ahlullah, wali-wali Allah, baik wali itu hidup ataupun sudah wafat, mati. Ya, nyambung nggak? Nyambung ya dengan kalimat tadi? Wa yaqulu al-mashrut alaina iqamatul adab ma'a rabbil arbab fi jami'il mazahir siyama mazahirus syifa. Ya. Fama warada minan nahyi 'ani ziyarati laysa huwa 'ala itlaqi fi haqqil murid wa laysa huwa 'ala umumi. Nah, adapun hadis mengenai larangan ziarah itu hadisnya umum, belum dikhususkan. Walaysa ala huwa ala umumi ya, itu tidak berlaku umum. Wa kana yaqulu inna syaikhahu. Nah, Abdul Wahid Ad-Dabbagh itu ngambil sanad tarekat Syadzilinya kepada siapa? Al-Imam Asy-Syaikh ya Al-Mujaddid fi Tariqah Syadziliyah Maulay Al-Arabi Ad-Darqawi. Maka jalur beliau disebut Darqawiyah. Syadziliyah Darqawiyah ya. Kita ngambil dari Syadziliyah Darqawiyah ini dari Sidi Abdul Rabb An-Nazari, beliau dari Saif Ahmad Alawi, Saif Ahmad dari Ahmad Mustafa Al-Alawi. Ahmad Mustafa Al-Alawi, nanti ke atas dia dapat dua jalur gabungan dari Darqawiyah ya, dan beberapa sanad lain. Kata kakek gurunya Maulay Al-Arabi Darqawi ya, kana mazhabuhu al-amra biziarah. Salah satu yang diajarkan beliau, yang menjadi mazhab kurikulum dari tarekat beliau adalah berziarah ya. Ini kan ada yang ngajarin begini, saya ziarah dari sini aja gitu. Ada yang gitu nggak? Ziarah batin aja, oh beda. Itu ente sombong bener itu ya. Ya jangan sering-sering begitu. Ya. Betul rohani bisa ketemu rohani. Kalau rohani kita emang udah nyampe di situ. Emang udah nyampe? Datanglah. Ya. Kalau gitu gak usah ziarah ke Nabi kan, dan gak usah juga haji kalau gitu. Kenapa? Haji pakai kolbu aja. Kan gak begitu. Haji itu kan maknanya qasdu wa ziarah, menyengaja datang untuk berkunjung. Umroh artinya berziarah untuk memakmurkan. Ya. Wa kana yahuddu ala ziyaratil akabir. Tuan Syekh Maula Al-Arabi Darqawi yahuddu, selalu menekankan pentingnya menziarahi para wali. Siapa aja yang diziarahi? Ah, ini kan di Maroko ya. Mereka ini tinggalnya di Maroko. Pengarang kitab ini di Maroko. Semoga nanti ada masa kita ziarah ke Maroko. Amin rabbal alamin. Gimana Bu ya? Ada aja.
Kalau Nabi mengatakan al-umrah bainal umrah, ya, umrah dan umrah, gimana? Kafaratun lima bainahuma. Dan juga ada bahwa antara umrah dan umrah dapat menghapuskan kefakiran. Ya. Sama, ziarah, antara ziarah dan ziarah, orang kalau semangat mau ziarah, dia pasti rajin mencari dan menabung. Ya. Syekh Maulana Abdul Salam Ibn Mashis. Yang dikunjungi siapa aja? Ada jalur Prasazili, yaitu Abdul Salam Ibn Mashis, yang salawatnya kita nukil di dalam kitab di Mutiara Hikam bagian akhir. Itu salawat Mashishiyah, salah satu wirid yang paling disukai oleh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ibnu Mashis ini ada yang baca dia Ibn Bishish, ya. Ini Imam Syadzili nyari wali ke Baghdad. Kata wali di Baghdad, ngapain kamu ngaji di sini? Gurumu ada di Maghrib. Sedangkan dia di Maghrib Aqsa. Sedang yang guru ini Maghrib Adna. Maghrib Adna itu kayak Aljazair, Tunis. Ada Maghrib pojok. Nah, itu Maroko hari ini. Nah, gurunya di Maghrib pojok itu. Ibnu Mashis, ya. Beliau ini wafatnya tahun 622, ya. Waktunya sangat berdekatan dengan muridnya. Lalu ziarah ke Abdullah At-Taudi. Nah, ini dicatat Bu ya nanti, ya. Tokoh ini nanti kita ziarahi semua, insyaallah. Abdullah At-Taudi di Fas, ya, kota Fas. Ya, wa Sayyidi Abi Bakar Ibn Al-Arabi Al-Ma'afiri, murid Ghazali. Imam Ghazali itu menurunkan tarekatnya ke Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Ma'afiri. Tarekatnya turun ke situ, ya. Jadi tarekat Ghazaliyah itu dia yang pegang. Tarekat Ghazaliyah. Wa Sayyidi Abi Ya'za, ya, Abi Ya'za ini juga bagian daripada para sadah, ya, yang umurnya lebih awal lagi, dia wafat 572, lebih tua lagi. Wa ghairuhum haula min al-akabir radhiyallahu ta'ala anhum wa kadzalika nahnu naqul. Ya, kalau kita insyaallah bulan ini semoga Allah lancarkan bagi yang ikut, ya. Kalau yang enggak ikut ya ngaji-ngaji aja dulu. Insyaallah karena kita mengamalkan suluknya, bersuluk zikir khafinya dengan tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat Naqsyabandiyah itu punya sanad pra Bahauddin Syah Naqsyabandi, yaitu Al-Abdul Khaliq Ujudwani, ya, Mahmud Arif, ya, Baba Samasi, Amir Kulali, baru Imam Bahauddin, dan mereka berada semua di Uzbek. Bahkan di satu kota namanya Bukhara. Karena Buya Asfi, kelelahan sekali ini Buya Asfi ini, ya, ngajar Sunan At-Tirmizi, dan sebelumnya kita ngaji kitab Al-Hakim At-Tirmizi, kita juga ziarah ke selatan Uzbek namanya kota Tirmiz, ya. Dua imam nanti diziarahi di sana. Mereka sudah meninggal tapi kitabnya masih dibaca. Ajaib nggak tuh? Ya, antum kalau meninggal apa yang mau dibaca orang? Ya, baca Fatihah. Misalnya itu kalau ada orang datang. Ya, minimal wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum, minimal sebagai muslim dan muslimat, cukuplah itu. Maka jangan mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Maka kita didoakan setiap hari dan dapat salam setiap salat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ajib nggak tuh, ya? Jadi cukup amalan kita jadi orang yang mengislamkan diri, lalu mengislah akhlak kita, ya. Apa kata beliau? Kadzalika nahnu naqulu bi ziyaratil awliya ahya'an wa amwata ma'a husnil adab siyama idza kana lu min rijalit tariq fa innahu tata'akkad ziyaratuhu 'ala talib al-wusul. Ini perhatikan. Imam Al-Banani tidak mengajarkan ziarah hanya ke ziarah mursyid kita.
Tapi kalau kita punya sanad silsilah dan kuburannya ada, menziarahinya ya tata'akkad, lebih kuat anjurannya. Ini berbeda dengan satu kelompok tarekat yang melarang murid-muridnya untuk menziarahi selain silsilahnya, yaitu urusan mereka lah. Tarekat-tarekat mereka tuh, tapi di tarekat selain mereka nggak ada yang begitu. Ya, barangkali cukup dulu, kita lanjutkan nanti dengan kitab yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.